Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskuler. Baik, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Luberta Agung Amartya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dengan program jurusan Rekam Medis Ilmu Kesehatan kelas B dengan NRP 22132620 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto, Eskep, NS, MPD. Baik, pengertian dari kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler memiliki tanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Dan untuk fungsi utamanya adalah untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Dengan komponen penyusun terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem dapat dianalogikan dengan sistem pengaliran di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai saluran atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem tertutup, yang berarti darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan ke luar pembuluh darah. Berdasarkan arah aliran darah, maka pembuluh darah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pembuluh darah meninggalkan jantung atau arteri, pembuluh darah menuju jantung atau vena. Berdasarkan ukuran penampang atau diameter, maka pembuluh darah, arteri, dan vena dapat dikelompokkan menjadi pembuluh darah besar, yaitu aorta, aorta iliaca communis, vena cava superior dan inferior. Pembuluh darah sedang, aorta tibialis, aorta radialis. Pembuluh darah kecil, arteriol dan venul. Pembuluh darah kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan vena. Anatomi jantung. Jantung terletak dalam rongga mediastinum, rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring, sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menuju ke arah bagian ke pelvis kiri. Sedangkan ujungnya yang lebar, yaitu bagian dasarnya, menghadap ke atas bahu kanan. Lapisan jantung. Lapisan dalam atau perikardium visceral, lapisan luar, yaitu perikardium dan parietal. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sedikit cairan pelumas yang mengurangi gesekan akibat gerakan pemompaan jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan juga endokardia, yang dimana epikardia adalah lapisan viscera pada perikardia serum, yang dimana miokardia adalah bagian jantung yang berotot, terdiri atas otot jantung yang berkontraksi dan serta Purkinje yang tidak berkontraksi yang mengantarkan impuls saraf. Dan endokardia adalah endotelium tipis atau halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas dalam pembuluh darah. Anatomi jantung terdiri dari arteri ke kepala dan lengan, arteri pulmonalis kanan, vena pulmonalis kanan, vena cava superior, septum interarterial, atrium kanan, katup AV, tricuspid kanan, vena cava inferior, chordae tendinae, ventricle kanan, ada katup seminular pulmonalis, ada aorta, ada arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, truncus pulmonalis, atrium kiri, katup AV atau bicuspid kiri, katup aorta semilunar, ventricle kiri, otot papillaris, septum interventricular, miokardium, epikardium, ruang atau cairan perikardium, dan juga perikardium. Baik, di gambar ini, di slide ini sudah ada diagram tentang aliran darah pada jantung yang dimana vena cava superior dan inferior, darah berada di vena cava superior dan inferior, lalu menuju ke atrium kanan, lalu ke katup tricuspid menuju ventricle kanan, lalu ke katup semilunar pulmonalis menuju truncus pulmonalis,
lalu menuju ke arteri pulmonalis, lalu ke jaringan paru-paru atau sirkulasi pulmonalis, lalu ke vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri, lalu ke katup bikuspid, lalu ke ventrikel kiri, terus katup semilunar aorta, dan di aorta dialirkan ke dua aliran, yaitu ke aliran arteri koronari, jaringan jantung, ke sirkulasi koronari, dan lalu menuju sinus koronari vena kardiak, lalu menuju lagi ke atrium kanan. Dan cabang dari aorta juga menuju ke jantung jaringan tubuh, yaitu sirkulasi sistemik, dan kembali lagi ke vena cava superior dan inferior. Ruang jantung, yaitu terdiri dari atrium kanan sebagai penampung atau reservoir, darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan dari jantung melalui sinus koronari. Tekanan di atrium kanan 2-6 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Kemudian darah dipompa ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Dan lalu ada atrium kiri untuk menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Tekanan atrium kiri 4-12 mmHg dengan saturasi oksigen 95% sampai 98%. Lalu ada ventrikel kanan yang berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Tebal dinding kanan biasanya 0,5 cm dan tekanan sistoliknya 15-39 mmHg dan diastolik 0-5 mmHg dengan saturasi oksigen 75%. Ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah dan dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Tebal dari dinding ventrikel kiri normalnya adalah 120 mmHg dan diastolik 0-10 mmHg dengan saturasi oksigen sebesar 95-98%. Baik, katup jantung. Sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian atau jenis-jenis dari katup jantung, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari katup jantung, yaitu jaringan khusus di dalam ruang jantung yang mengatur urutan aliran darah dan satu bagian ke bagian lain. Nah, katup jantung ini ada 4, yaitu katup trikuspid dengan lokasinya berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, yang struktur dan fungsinya terdiri dari 3 daun katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan selama kontraksi ventrikel. Dan yang kedua, katup semilunar paru berada di antara ventrikel kanan dan batang paru yang terdiri dari 3 flaps tebulan berbentuk setengah, mencegah aliran balik darah dari trunkus paru ke ventrikel kanan selama ventrikel relaksasi. Yang ketiga, katup bikuspid atau mitral berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang terdiri dari 2 katup yang mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri selama kontraksi ventrikel. Dan yang terakhir atau yang keempat, katup semilunar aorta berada di antara ventrikel kiri dan aorta menaik yang terdiri dari 3 flaps bulan berbentuk setengah mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri selama kontraksi ventrikel. Gambar pembuluh darah dan bagian jantung kita bisa lihat di gambar ini. Atrium dextra berada di bagian atas cardio dextra, lalu sebagian besar terletak di belakang sternum, terus terdapat pembuluh darah besar, vena cava superior dan vena cava inferior, pembuluh darah yang kecil, sinus coronarius. Ventrikel dextra dengan ciri-cirinya berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung, terdapat katup tricus vidalis atau valva atrioventricular dextra, lalu arteri pulmonalis menuju paru-paru. Lalu atrium sinistra memiliki ciri-ciri ruangnya berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, dan 2 vena pulmonalis pada tiap sisi.
Ventricle sinistra memiliki ciri-ciri ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Katup mitral atau valve antriventrikular pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Baik, sekian presentasi atau penjelasan pemaparan yang bisa saya jelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketika Anda memiliki saran, silakan komen di bawah. Jangan lupa semangat belajar. Jangan lupa untuk selalu menambah ilmu, karena ilmu tidak ada habisnya. Terima kasih.